Jangan pernah takut bermimpi, karena bermimpi itu gratis dan siapa saja bisa bermimpi. Akhirnya aku daftar ke Korea lewat kami urus visa segala macam pada saat itu, dan dengan banyaknya lika-liku akhirnya kami gagal berangkat ke Korea Selatan. Dan ada hal yang menarik lagi waktu itu. Jadi jadwal kami berangkat ke 3 negara ini itu bentrok dengan kegiatan yudisium aku di kampus. Itu benar-benar momen yang gak bisa aku lupain sampai selamanya mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Akhirnya setelah sekian lama aku nggak bikin video kayak gini ya, semacam talking itu, akhirnya hari ini aku bikin video lagi. Dan insya Allah aku bakalan konsisten untuk beberapa hari ke depan ya. Aku mau konsisten untuk nge-upgrade YouTube aku. Dan buat kalian jangan lupa ya support aku supaya aku sukses di YouTube dan juga kalian. Oke, jadi di tema kali ini aku mau bahas masalah keajaiban mimpi. Nah, ini based on true story, ini berdasarkan kisah nyata yang aku alami sendiri, bahwa mimpi itu pasti akan terwujud suatu saat nanti. Jadi, poin yang ingin aku sampaikan di sini adalah jangan pernah takut bermimpi, karena bermimpi itu gratis dan siapa saja bisa bermimpi. Oke, jadi dulu itu aku pengen banget gitu ya ke luar negeri. Kenapa? Pasti semua orang pengen lah kan ke luar negeri, apalagi kita pengen lihat bagaimana sih dunia luar gitu. Dan dulu tuh aku pengen banget ke Singapura. Kenapa? Karena dulu pada tahun 2019 atau 2020 aku lupa, saat itu aku lagi baca buku karya Meridiana yang judulnya itu Mimpi $1 Juta dan juga Langkah $1 Juta Solo. Nah, jadi buat kalian udah baca buku itu, pasti kalian tahu bahwa di situ diceritakan tentang pengalaman maupun perjalanan seorang Meridiana ketika beliau itu kuliah di Singapura. Dan di buku itu juga diceritakan bagaimana sih keadaan Singapura secara singkat begitu ya. Akhirnya pada saat itu aku bermimpi aku harus pergi ke Singapura suatu saat nanti. Akhirnya aku ikutlah kan event-event yang bisa membawa aku ke Singapura waktu itu ya. Karena di sini aku pengen keluar negeri bukan jalur uang sendiri, tapi melainkan ikut kegiatan event ataupun nanti disponsori oleh kampus dan lain sebagainya ya. Aku nggak mau pakai uang sendiri kala itu. Akhirnya tahun 2019 atau 2020 aku lupa, aku ikut sebuah event yang diadakan oleh Event Hunter Indonesia. Sekarang aku nggak tahu apakah masih ada komunitas ini atau enggak ya. Nah, jadi waktu itu namanya PPA Chapter Singapura ya, Pertukaran Pemuda Asia Chapter Singapura. Aku ikut lah kan, aku daftar segala macam, berkas lewat, dan pada tahap terakhir nggak salah wawancara aku gagal gitu, nggak bisa lolos untuk berangkat gitu ya. Akhirnya aku nggak menyerah, tetap ikut lagi. Tahun depan aku ikut lagi yang chapter Jepangnya dari Event Hunter Indonesia juga, gagal lagi, dan nggak menyerah juga ya guys. Aku masih tetap ingin mewujudkan mimpi aku suatu saat nanti, dan aku selalu percaya bahwa mimpi aku akan terwujud suatu saat nanti. Nah, akhirnya tahun 2021 kalau nggak salah aku ikut kegiatan dari International Youth Leader, tapi chapter yang dalam negeri waktu itu ya, chapter Muslimah Day Out di Lombok gitu, Nusa Tenggara Barat. Aku ikut, lolos, akhirnya aku berangkat gitu ke Lombok. Dan pada tahun itu juga bulan 10 atau bulan 11 kalau nggak salah, IEL itu buka lagi gitu kan, chapter Korea Selatan waktu itu. Nah, keren juga nih, ya udahlah aku daftar, lewat ternyata. Akhirnya pada saat itu kan mimpi aku yang dulu tuh pengen ke Singapura kan, cuma pada saat itu aku merasa apalah walaupun dikasih ke Korea, mungkin aku ke Korea Selatan dulu, nanti kalau ada rezeki ataupun ada kesempatan aku bisa ke Singapura, pikir aku gitu kan dulu. Akhirnya aku daftar ke Korea lewat kami urus visa segala macam pada saat itu, dan dengan banyaknya lika-liku akhirnya kami gagal berangkat ke Korea Selatan. Dan you know guys, kami dialihkan ke 3 negara, Malaysia, Singapura, Thailand. Nah, pada saat itu benar-benar aku nggak nyangka bakalan berada di titik itu, karena pada saat itu nggak terpikir sama sekali kami bakal dialihkan ke 3 negara gitu ya, karena memang target awalnya itu ke South Korea gitu, Korea Selatan. Akhirnya berangkatlah ke 3 negara itu, ke Malaysia, Singapura, dan Thailand pada bulan September 2022, aku ingat banget. Dan ada hal yang menarik lagi waktu itu. Jadi jadwal kami berangkat ke 3 negara ini itu bentrok dengan kegiatan yudisium aku di kampus. Itu benar-benar momen yang gak bisa aku lupain sampai selamanya mungkin ya. Nah, jadi waktu itu aku udah nego-nego nih sama pihak panitia, boleh nggak diundur nanti berangkat ke sana biar aku bisa ikut yudisium dulu, karena kan yudisium ini penting kali kan, apalagi ini untuk aku yang baru pertama kali kuliah gitu, untuk sarjana terapan ataupun D4.
Dan akhirnya penitia nggak bisa karena emang sudah di booking flightnya segala macam. Akhirnya aku harus melewatkan yudisium aku yang di sini dan harus berangkat ke negara. Dan pada saat itu aku kayak mengatakan pada diri aku sendiri bahwa percayalah Dina, mungkin hari ini kamu gagal ikut yudisium kamu yang tingkatan sarjana, tapi percayalah suatu saat nanti kamu akan bisa ikut yudisium kamu untuk tingkat magister dan bahkan doktor. Jadi aku percaya hal itu. Dan jadi begitulah guys cerita singkatnya. So buat kalian semua jangan pernah takut bermimpi, karena bermimpi itu gratis dan semua orang bisa untuk bermimpi. Dan buat kalian yang saat ini mimpinya belum terwujud, ayo kejar lagi mimpinya, terus maju dan jangan pernah menyerah, karena suatu saat pasti mimpi kalian akan terwujud. Oke? Jadi percayalah semua dengan keajaiban mimpi. Jadi inilah guys, sekian vlognya. Terima kasih and see you on the next video.